kabar semuanya? Jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku, dan kali ini bersama Miku Monik di sini. Nah, kali ini kita kedatangan satu lagi narasumber yang luar biasa. Ini beliau ini kira-kira umurnya 20-an tahun nih kalau saya bilang. Dari gayanya sih gitu nih, tapi beliau ini adalah seorang yang berpengaruh di LPP TVRI. Nah, saya mau kenalin dulu. Beliau adalah seorang direktur keuangan TVRI, the one and only Bapak Telman Roring Pandey SEMAP. Halo, selamat datang, selamat bergabung di podcast Ruang Miku, Bapak. Terima kasih. Saya hello dulu, Pak. Halo, Iya. selamat malam. Oh, ini Asik. nggak. Jadi gimana bisa divalidasi secara penampilan 20 tahun, gimana 20 tahun or something ya, atau 30 tahun or something gitu ya? Iya. Usia itu bukan jadi ukuran, yang penting semangat muda untuk selalu berkarya. Itu yang paling penting. Asik, keren. Nah, Pak Telman akan membahas topik kita hari ini tentang TVRI dalam penyiaran Indonesia, pemain utama atau figuran. Cukup berat, tapi kalau dilihat dari gayanya beliau sih kita bakalan santai nih, ngobrol santai. Before that, Pak, jadi kita punya games nih, Pak. Iya. Oke, jadi siap main, Pak? Siap. Oke, gitu. Bawa timnya, Pak? Bawa tim suara-suaranya nggak? Di mana nih Saya timnya? tim Jakarta. Oke, timnya di balik layar semua ini. Oke, Ya. Ini permainannya this or that. Jadi Bapak akan diberikan kesempatan secara cepat untuk memilih, ya. Siap. Jadi nggak boleh lama, Pak. Siap? Kita akan menyelidiki profil sebenarnya Pak Telman ini seperti apa. Iya, Lebih dekat dengan Pak Telman. Oke. 1, 2, 3, here we go. Siap. Gojek atau angkot? Angkot. Indomie goreng atau Indomie kuah? Wah. Kehujanan atau kepanasan? Kehujanan. Ketua OSIS atau bad boy di Ketua sekolah? OSIS. Oh, dicintai atau mencintai? Mencintai. Oke. Oke, Pak, jadi saya akan memberikan waktu untuk Bapak menjelaskan sebenarnya. Iya. Oke, nah tadi kita udah kenal lebih dekat dari sosoknya Pak Telman. Kalau kita tanya tadi ya Pak, sebenarnya saya penasaran nih, ganteng-ganteng begini, padahal ketua OSIS bukan bad boy di sekolah. Cerita dikit Pak, waktu sekolah itu emang jadi ketua OSIS atau murid berprestasi di sekolah gitu Pak? Iya, memang saya salah satu murid yang orangnya itu suka belajar. Tidak suka ugal-ugalan, tidak suka berantem, tetapi lebih serius pada kerja dan selalu menjaga hubungan sesama teman. Dan saya adalah pengurus OSIS memang pada waktu itu, termasuk pengurus pramuka. Oh, oke. Karena memang baik. itu kehidupan saya. Karena saya ini adalah anak dari seorang tentara, sehingga kami ini selalu diajarkan anak-anak ini untuk lebih disiplin dan bagaimana menghadapi tantangan dan lebih serius di dalam melaksanakan tugas atau apapun yang diberikan oleh baik guru maupun orang tua gitu. Kemudian kenapa saya itu dikatakan serius tapi sebenarnya dalam pelaksanaan sehari-hari itu saya lebih banyak santai karena belajar itu bersama teman itu di dalam kelompok dan pergaulan human relation itu harus selalu dijaga karena betul, itu justru yang banyak saya dapat ilmu dari teman-teman itu. Yep. Belajar organisasi dari hal-hal seperti itu akan ke depan makin lebih mantap lagi untuk memimpin organisasi itu. Wow, keren banget. Ini langsung udah jadi moral value nih di segmen pertama kita. Bahwa beliau ini, Pak Telman ini adalah seorang berprestasi dulunya. Memiliki perawakan yang seperti Lee Min Ho ya kalau mau dilihat. Kayak cowok-cowok Korea, opa-opa Korea gitu deh. Tapi ternyata bukan bad boy ya, luar biasa. Nah, tadi juga memilih mencintai Bapak. Kenapa memilih mencintai Pak? Hidup Sakit, ini Pak. saya selalu memberikan diri untuk lebih kita mencintai kepada orang, kepada alam, kepada siapapun. Dengan kita mencintai akan ada feedback, mereka akan mencintai saya. Itu sebenarnya kuncinya. Dicintai itu pasti kita mengharapkan itu, tetapi kita memulai dengan diri kita untuk mencintai diri, mencintai alam, mencintai sesama kita. Terlebih di dalam tugas apapun kita harus mencintai tugas itu karena itulah yang menghidupkan kita gitu. Wow, keren, super banget. Jadi lebih mencintai, lebih menghargai begitu ya, Pak? Sebenarnya itu kuncinya. Dalam hidup itu harus mulai dari situ. Kalau seluruh komunitas yang ada itu dia mengeluarkan cinta terhadap teman, terhadap sesama, terhadap alam, terhadap apapun, maka justru di situ adalah akan terjadi suatu keterikatan yang kuat, akan damai di dalam pergaulan maupun
di dalam kehidupan kita bermasyarakat gitu. Padahal kalau dalam generasi saat ini mungkin yang mencinta itu sakit banget Pak, apalagi nggak dibalas tuh. Galau guys. Kalau itu Iya. persoalan kedua, pasti perjuangan mencintai itu akan ada hasilnya. Akan pada suatu waktu akan dicintai. Malah melebihi dari ekspektasi kita untuk, wah ini ternyata dia mencintai melebihi daripada apa yang kita harapkan. Pasti itu, harus yakin itu. Jadi mencintai sebenarnya ada buahnya. Ya, Ya betul ya Pak ya. betul, ya. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan virtual aja nih buat Pak Thelman, keren. Nah, kita mau tahu dong Pak Thelman kecil merintis karirnya sampai jadi sosok yang sangat berpengaruh pada lembaga penyiaran publik TVRI ini seperti apa Pak Thelman Ya. kecil sampai bisa sukses Pak? Ya tadi saya bilang saya itu hidup di lingkungan asrama tentara. Waktu itu di asrama Batalion 712 di Manado. Kita memang sudah diajarkan disiplin. Harus ada setiap hari harus berolahraga dan ada harus jam belajar, tidak bisa terlalu banyak bermain, tetapi tetap diberikan kesempatan untuk kita bergaul ya di sana. Begitu juga di sekolah, kita itu karena di sekolah dasar itu sekolah tentara juga, jadi disiplin banget untuk kita beraktivitas ya termasuk belajar. Makin kesini sekolah di ekonomi, kemudian di SMEP, di SMEA. Itu pada saat itu saya selalu jalan kaki, tidak pernah diantar. Jalan kaki, perjuangan itu untuk ke sekolah itu memang agak jauh. Tetapi karena kami ini sudah dilatih dengan bagaimana berolahraga, main bola, kemudian voli dan sebagainya, makanya untuk ke sekolah itu terasa enteng, kita jalan kaki sekitar 5-6 kilo itu udah biasa. 5-6 kilo sudah biasa? Udah biasa jalan kaki untuk pergi ke sekolah. Tetapi dengan semangat itu justru membuahkan hasil untuk kita bisa lebih semangat untuk artinya beraktivitas ya. Untuk apapun yang diberikan tugas di dalam pekerjaan setelah saya kerja di TVRI, justru tantangan-tantangan itu saya anggap itu tantangan yang biasa-biasa saja dalam hidup ini. Lebih kita menghadapi tantangan justru karena kita sudah terhati dengan tantangan untuk bisa kita naik gunung dan lain sebagainya, jadinya untuk hiking. sekali ya, Iya, Pak, ya? jadi udah terbiasa. Nah, saya ini sebenarnya masuk di TVRI ini dari lulusan SMA, dari SMEA. Baik, Kak. Saya masuk dengan golongan 2A. Tetapi di dalam perjalanan saya bersemangat untuk sekolah, bersemangat untuk belajar. Apapun, saya belajar, kalau ditugaskan saya belajar itu. Dan sekarang ini pangkat dan golongan saya termasuk yang tertinggi di TVRI sekarang ini. Karena inilah juga motivasi kepada teman-teman. Jadi jangan hanya mengharapkan untuk kita bisa naik pangkat, tetapi kita harus berusaha untuk penghargaan itu tidak didapatkan dengan kita meminta. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan tugas, loyal, dan apa yang kita kerjakan itu betul-betul membuahkan hasil. Dan itu justru ada inovasi-inovasi yang justru membuat teman-teman lain melihat, wah ini harus diikuti, harus ditiru ya seperti ini. Nah, itu saya tampil seperti itu. Sehingga ya di dalam perjalanan karir itu betul-betul saya makin lama makin menanjak. Mulai dari staf, kemudian bisa jadi kepala urusan, kemudian menjadi kepala bagian, kemudian menjadi Kepsta. Dari Kepsta menjadi direktur lah. Itu perjalanan hidup yang bagi saya itu suatu kepuasan yang itu adalah hadiah dari perjuangan yang betul-betul visi misi saya bagaimana saya melakukan tugas itu. Pertama, tidak hanya disenangi oleh atasan, tetapi lembaga ini makin baik sebenarnya itu. Luar biasa Pak Thelman. Siapa sangka seorang Pak Thelman, pejabat di lingkup LPP TVRI, masuk pertama kali merintis karirnya dan dengan ijazah SMA aja. SMA. Wah, luar biasa. Ini juga menjadi motivasi buat semua generasi muda kaum milenial yang sementara merintis karir pada saat ini. Dan juga saya sebenarnya. Terima kasih Pak. Luar biasa ya Pak. Dan juga kita melihat bahwa tadi perjuangannya Bapak saat dilahirkan dari keluarga yang memang militan. Namun juga banyak juga yang kita melihat dari keluarga yang militan atau sebada seperti kondisi saat ini malah menjadikan itu sebuah zona nyaman. Tetapi kita lihat dari karakternya Pak Thelman tadi, dari keluarga berada, dari keluarga militan, tapi mau keluar dari zona nyaman itu ya Pak. Kita lihat banyak sekali nih Pak, kasus-kasus yang terjadi, banyak sekali anak-anak pejabat dan lain-lain yang tidak mempergunakan sebenarnya kesempatan itu untuk menjadi jauh lebih baik. Komentarnya gimana sih Pak?
Jadi sebenarnya itu tergantung juga dari didikan orang tua dan kita bagaimana untuk menerima didikan itu sebenarnya. Ini kalau kita bersusah-susah payah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penuh tantangan, pada suatu waktu kita akan merasa ringan setiap kita melakukan pekerjaan. Dan pergaulan itu penting memang. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita harus belajar budaya setempat. Karena kita dari timur ini kan biasanya orangnya agak kasar berbicara, tetapi kalau kita sudah ditempatkan, kita harus belajar bagaimana etikanya, sopan santunnya. Karena itu yang akan nanti diterima di setiap kita berada itu, bekerja maupun melakukan aktivitas. Karena kalau kita sudah berbahasa yang tidak bisa diterima dalam budaya tersebut, itu pada suatu waktu akan terjadi berbeda pendapat yang tidak bisa terselesaikan. Tetapi kalau kita justru masuk bersama-sama di dalam budaya itu, saya yakin betul bahwa kita akan melaksanakan tugas dengan baik dan hubungan baik satu dengan yang lain itu akan tercipta itu. Pak Telman, nah ini kan biasanya semua kita, apalagi generasi muda pengen banget jadi kepala, pengen masuk tuh yang instan gitu ya Pak. Nah padahal dilihat kalau sejarah sosoknya Pak Telman itu dari bawah sekali sampai sekarang menjadi pemimpin gitu. Pesannya Bapak untuk teman-teman generasi muda yang ingin sekali menjadi pemimpin, seperti apa sosok yang direkomendasi dari Pak Telman sebagai sosok pemimpin? Jadi pertama ya, kita ini harus loyal, berdedikasi, dan apapun tugas yang diberikan, tidak hanya kita terima tugas itu, tetapi harus memberikan juga pendapat kepada pimpinan kita. Sehingga dia mengetahui kadar kita di mana sih. Kemudian di dalam melaksanakan tugas itu, kita tidak cukup dengan cuman melaksanakan tugas keseharian. Kita harus banyak menimba ilmu. Menimba ilmu tidak hanya di dalam perguruan tinggi, tidak hanya dalam persekolahan ataupun pendidikan secara formal, tetapi pendidikan di dalam masyarakat itu juga penting. Menjaga hubungan, termasuk di dalam lingkungan yang ada di perkantoran itu, di kantor itu. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan mereka. Karena salah satu rekomendasi untuk bisa kita naik adalah rekomendasi dari pertemanan sebenarnya. Ada hubungan baik. Pimpinan pada waktu itu pasti dia akan membicarakan, ini orang yang enak untuk kerjasama dengan saya, ini orang yang paling enak kerjasama dengan saya, ini paling cocok. Yang merekomendasikan itu adalah atasan sekecil apapun di atas kita. Termasuk teman-teman dalam lingkungan. Nah ini boleh dah dia ada yang menduduki jabatan itu. Saya sudah menduduki jabatan pada waktu itu pun saya masih muda banget itu menjadi kepala urusan. Karena rekomendasi dari pimpinan ini saya cocok dengan orang ini. Dia kepingin belajar, dia kepingin tahu. Dia paling tidak kalau ada permintaan dari Jakarta untuk menyusun ini, saya berusaha untuk melakukan itu gitu. Nah, di setiap perjalanan karir itu diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas, itu harus betul-betul kita laksanakan. Dan selalu menjaga tidak hanya menyenangkan pimpinan, tetapi paling tidak bagaimana kita memberikan sesuatu untuk kebaikan bagi lembaga ini. Karena di satu lembaga itu harus kita lakukan satu inovasi-inovasi yang membuat, terutama yang harus dijaga, bagaimana teman-teman itu makin giat di dalam bekerja, tetapi juga makin giat dia belajar. Pengalaman hidup saya dari pimpinan yang saya temui untuk mengkaderkan generasi berikutnya itu adalah saya memetik bagaimana dia cara untuk memberikan pelajaran untuk pada suatu waktu kita akan naik. Demikian juga saya gitu, menimba ilmu mereka untuk bagaimana saya mendidik yang di bawah saya untuk pada suatu waktu dia menjadi pemimpin ke depan. Itu tugas. Jadi termasuk pekerjaan sekarang saya ini, ya gitu, bagaimana kita harus mengkaderkan generasi di bawah untuk pada suatu waktu akan menggantikan posisi saya. Dan dimanapun saya berada, di Kepsta, pada suatu waktu saya bilang, nih Kabit kasih ini, pada suatu waktu kamu akan menjadi Kepsta. Dan benar, di setiap saya bertugas, itu pasti ada yang jadi Kepsta. Mulai dari saya Kepsta di Papua, di Manado, Kepsta di Semarang, kemudian menjadi direktur pertama, kemudian yang kedua, itu pasti ada yang menjadi pemimpin di kemudian hari. Karena saya menanamkan ke mereka, organisasi ini berputar. Nah kalau dia berputar, pemimpin akan selalu tertinggal nanti pada suatu waktu. Tetapi kalau kita selalu aktif di dalam pembelajaran untuk menimba ilmu kepada siapapun, di setiap ada kegiatan yang justru memberikan pengetahuan bagi kita, kita harus kejar itu.
Nah itu justru yang membuat kita, justru penghargaan orang itu karena kita punya kemampuan, kita punya isi di otak kita. Kalau kita tidak punya isi dianggap cuman, oh ini cuma karena hubungan dengan beliau, karena ini. Tetapi karir itu harus dirawat seperti itu. Betul. Jadi pemimpin yang baik menurut Pak Telman yang harus punya karakter loyal, nggak boleh stop belajar, nggak boleh cepat puas, punya relasi yang baik dengan sesama maupun atasan yang lebih tinggi, dan yang pasti tahu memberikan kader karena tahu bahwa akan terjadi terus-menerus pergantian. Satu rahasia, ini kan hubungan saling tarik-menarik ini. Karena di dalam lingkungan kita, pergaulan ini, termasuk menik nantinya kan, pada suatu waktu nanti ada teman yang akan, bagus dia yang jadi ini. Betul. Yang mengusulkan secara tidak langsung, tetapi kata-kata itu adalah doa sebenarnya. Wah ini karena hubungan baik di dalam human relation tadi, ini bagus dia ini. Luar biasa. Tapi kalau sudah, jadi gini, di dalam pergaulan ini akan ketahuan pada saat kita hadir di tengah-tengah, ini orang ini troublemaker ini, langsung mereka menjauh. Tetapi kalau kita datang pada satu kumpulan orang, kemudian mereka ketawa-ketawa dan asik-asik, wah ini ada roh positif di situ. Betul. Jadi mereka harus, wah ini harus ada orang ini, kalau nggak ada nggak happy. Betul, sebenarnya kuncinya itu sebenarnya. Betul. Ini kayaknya nggak cocok podcast deh. Ini kita harus cocoknya program Celah Kehidupan. Oke Pak Telman, kita masuk ke inti yang akan kita bahas sebenarnya di podcast kali ini adalah tentang TVRI dalam penyiaran nasional, pemain utama atau figuran. Nah kita lihat bahwa sekarang ini kita sedang dalam ASO atau analog switch off, di mana peralihan dari siaran TV analog, mohon maaf, ke siaran TV digital ya, Bapak. Nah, ini Bapak gimana melihatnya pada saat kita sudah masuk tahap ASO ini? Apakah ini juga mendorong bahwa LPP TVRI dapat memainkan fungsi awalnya sebagai media utama atau memainkan peran penting dalam siaran bertelevisian nasional, Pak? Jadi TVRI sekarang ini boleh bergengsi lah ya, citra kita ini terhadap digital. Setelah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pada bulan November harus digital, TVRI langsung melaksanakan seluruh provinsi termasuk di nasional melaksanakan siaran digital. Analog itu switch off, langsung analognya dihapuskan. Artinya kita menyadari betul kita ini adalah pemeran utama, sehingga apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita laksanakan, termasuk menjadi pemain utama di setiap provinsi. Karena sesuai dengan PP 13 tahun 2005, TVRI itu harus berada di ibu kota negara, termasuk ibu kota provinsi dan kabupaten. Makanya TVRI ini harus berada dan memainkan peran utama sebenarnya dari media arus utama. Ada yang mengatakan bahwa TVRI ini udah kalah dengan TV swasta, sudah kalah dengan media sosial. Tetapi harus diingat dan kita harus yakin, pada satu waktu orang akan mencari informasi yang akurat, informasi yang valid. Akan mencari kembali kepada TVRI. Karena TVRI selalu tampil pada posisi berimbang. Valid, dan bagaimana para jurnalis itu mengangkat suatu berita itu sudah cover both side, sudah ada pertimbangan dari A dan B untuk saling ada perbedaan, tetapi TVRI selalu masuk di tengah. Termasuk acara-acara kita, baik program maupun berita, justru sekarang ini ada reformasi birokrasi yang tematik. Kekayaan alam yang ada di setiap provinsi itu wajib diangkat oleh TVRI. Baik itu kegiatan pariwisata, perkebunan, kemudian perikanan, kemudian pertambangan dan lain sebagainya itu, dan bagaimana program-program pemerintah daerah dari pusat sampai ke daerah itu kita menyampaikan, sosialisasikan kepada masyarakat agar menjadi informasi bagi masyarakat di dalam bagaimana berperan serta dalam pembangunan di Indonesia ini gitu. Tetapi peran kita sebenarnya pada posisi kita ini menjaga NKRI, tapi mengangkat termasuk UMKM untuk meningkat lebih tinggi. Nah, peran TVRI yang ada di lokal ini, termasuk di Maluku Utara ini. Wow, keren. Oke, dan yang paling terakhir Pak, seberapa siap pembangunan TVRI Stasiun Maluku Utara sehingga saat ini?
Ya, TVRI Maluku Utara ini sudah pada tahap rencana, sudah selesai, dan gambar sudah selesai. Sekarang ini proses untuk lelang, sudah selesai lelang. Kemudian di bulan Mei sudah mulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Nah, diharapkan sesuai dengan rencana dari konsultan perencana ini, 7 bulan ke depan sampai dengan bulan November atau awal Desember ini pembangunan sudah selesai dan sudah langsung beroperasi. Ya. Dan tahap awal ini nantinya kita memulai dengan siaran percobaan untuk siaran Maluku Utara dulu ini di tempat yang lain. Nah, karena itu di tempat yang baru ini akan dilakukan terutama gedung depan rehabilitasi yang di belakang pembangunan yang baru. Ya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana peran TVRI yang ada mempersiapkan sumber daya manusia. Betul. Kemudian TVRI Maluku Utara ini hadir untuk tentunya bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk bagaimana mengangkat potensi yang ada di daerah ini. Karena TVRI ini tentu punya peran untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengangkat semua itu. Mulai dari yang saya sampaikan, pertama adalah perkebunan yang sangat potensi, yang unggulan ada di Maluku Utara. Saya tahu kakao, kemudian kelapa sawit, ada kelapa dalam dan macam-macam ya untuk pembangunan. Kemudian ada perikanan tangkap, ada cakalang, ada tuna dan lain sebagainya. Kemudian ada pertaniannya, kemudian ada pariwisata di beberapa pulau pariwisata. Kemudian ada pertambangan yang bagaimana menyampaikan untuk pertambangan nikel, kemudian pertambangan tentang batu bara, pertambangan macam-macam yang ada di Maluku Utara ini. Nah, yang jauh lebih penting peran kita untuk menyampaikan kepada dunia internasional melalui TVRI World kita yang ada di Jakarta. Iya, betul. Bagaimana investor ini bisa masuk di Maluku Utara untuk melakukan kerjasama tentu dengan pemerintah baik pusat maupun ada di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, itu akan membuat lompatan-lompatan perekonomian akan makin menaik. Nah, inilah peran daripada TVRI untuk hadir. Karena TVRI hadir adalah bagaimana mengangkat termasuk UMKM yang ada di daerah. UMKM ini sangat penting karena mereka dalam ketahanan ekonomi walaupun digoncang dengan permasalahan global saat ini. Global ya. Tetapi UMKM ini tetap bertahan yang justru disitulah TVRI berperan untuk mengangkat mereka termasuk dengan investor yang lebih besar gitu. Saya kira itu dari saya ini TVRI hadir di Maluku Utara. Baiklah, itulah tadi pesan dan kesiapan TVRI di bumi Maluku Utara, siap-siap untuk naik level semua masyarakat di Maluku Utara. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Telman untuk waktu dan kesempatannya bergabung bersama kami di podcast Ruang Miku. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin dengan topik yang berbeda ya dengan Pak Telman. Dan guys, itulah tadi perbincangan kita. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku. Saya Monika Sepala pamit dan sampai jumpa.